Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahma Aulia dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 24J dengan NIM 202400400103. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu DJ Nawangbulan, Kala Fakhira Alsan, Muhammad Rifki Indriawan, dan saya sendiri Rahma Aulia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari pengertian IoT, pentingnya keamanan, hingga berbagai ancaman dan solusi yang berkaitan dengan IoT. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memulai pembahasan dari latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, terutama dengan munculnya Internet of Things atau IoT. Teknologi ini memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung melalui internet dan bekerja secara otomatis. Saat ini, IoT sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada smart home, smartwatch, sehingga perangkat kesehatan. Hal ini tentu memberikan kemudahan dan juga efisiensi bagi penggunanya. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal keamanan. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, maka semakin besar pula peluang terjadinya serangan cyber, seperti peretasan dan kebocoran data. Jadi, keamanan dalam IoT sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian IoT. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana perangkat fisik dapat terhubung ke internet dan saling bertukar data secara otomatis, tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Perangkat IoT biasanya dilengkapi dengan sensor dan sistem tertentu yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan mengirimkan data. Contoh penerapan IoT yang sering kita temui antara lain seperti smartwatch, smart lamp, dan CCTV berbasis internet. Dengan adanya IoT, berbagai aktivitas kita itu menjadi lebih mudah, praktis, dan juga efisien. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian keamanan IoT. Keamanan IoT merupakan upaya untuk melindungi perangkat IoT, jaringan, serta data yang dihasilkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena perangkat IoT terhubung langsung dengan internet, maka resiko terhadap serangan cyber menjadi lebih tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem keamanan yang mampu melindungi perangkat dari akses ilegal, pertasan, serta kebocoran data. Dengan adanya keamanan yang baik, perangkat IoT bisa digunakan dengan lebih aman dan juga terpercaya. Selanjutnya, kita masuk ke pentingnya keamanan IoT. Keamanan IoT sangat penting karena perangkat yang terhubung ke internet seringkali menyimpan data pribadi pengguna. Jika tidak dilindungi dengan baik, data tersebut bisa diakses atau disalahgunakan oleh pihak lain. Selain itu, perangkat IoT juga berpotensi diretas dan dikendalikan dari jarak jauh yang dapat menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun dari sisi privasi. Oleh karena itu, penerapan keamanan IoT sangat diperlukan untuk melindungi data, menjaga privasi pengguna, serta memastikan perangkat tetap berjalan dengan aman dan stabil. Baik, materi selanjutnya mengenai ancaman dan kerentanan IoT akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Kahla Fahira Alsan dari kelas TI 24J dengan NIM 2024004093. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang ancaman keamanan pada IoT, contoh nyata dari ancaman tersebut, serta kerentanan yang ada pada perangkat IoT. Jadi, saya akan menjelaskan apa saja risiko yang bisa terjadi dan kenapa perangkat IoT itu rentan terhadap serangan. Kita mulai dari ancaman keamanan IoT. Ada beberapa jenis ancaman yang umum terjadi pada sistem IoT. Yang pertama, akses ilegal atau unauthorized access, yaitu ketika pihak yang tidak berwenang berhasil masuk ke dalam sistem atau perangkat. Yang kedua, kebocoran data, di mana data pribadi pengguna bisa tersebar atau dicuri. Yang ketiga, serangan malware dan botnet, yaitu ketika perangkat IoT terinfeksi dan dikendalikan dari jarak jauh untuk melakukan serangan besar. Dan yang terakhir, penggunaan password yang lemah yang masih sering terjadi karena banyak pengguna tidak mengganti password bawaan dari perangkat.
Setelah mengetahui jenis-jenis ancamannya, sekarang kita lihat contoh nyata agar lebih mudah dipahami. Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah serangan Mirai botnet. Dalam kasus ini, banyak perangkat IoT seperti kamera dan router berhasil diretas lalu dikendalikan oleh hacker. Perangkat-perangkat tersebut kemudian digunakan untuk melakukan serangan besar secara bersamaan yang dikenal sebagai DDoS attack. Akibatnya, banyak website dan layanan internet mengalami gangguan bahkan tidak bisa diakses. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa perangkat IoT yang terlihat sederhana pun bisa menjadi sangat berbahaya jika tidak diamankan dengan baik. Lalu, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kenapa perangkat IoT begitu mudah diserang? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita masuk ke bagian kerentanan IoT. Perangkat IoT memiliki beberapa kelemahan yang membuatnya rentan terhadap serangan. Pertama, banyak perangkat dibuat dengan biaya rendah sehingga aspek keamanan sering tidak menjadi prioritas. Kedua, perangkat IoT jarang mendapatkan pembaruan sistem atau update sehingga celah keamanan tetap terbuka. Ketiga, masih banyak perangkat yang menggunakan password default. Dan yang terakhir, jumlah perangkat yang sangat banyak membuatnya sulit untuk dipantau dan dikontrol secara menyeluruh. Hal-hal itulah yang membuat IoT menjadi target yang mudah bagi para hacker. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa ancaman keamanan pada IoT cukup serius dan diperparah oleh berbagai kerentanan yang ada pada perangkatnya. Oleh karena itu, diperlukan solusi keamanan yang tepat agar perangkat IoT bisa digunakan dengan aman. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas tentang solusi untuk mengatasi permasalahan keamanan IoT ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Dalam IoT, masalah keamanan tidak hanya berasal dari sisi teknis, tapi juga dalam faktor lain seperti kurangnya kesadaran pengguna, belum adanya standar keamanan global, serta sistem yang kompleks dan sulit dikontrol. Akibatnya, aspek, aks- aspek keamanan sering diabaikan, padahal resikonya cukup besar. Selanjutnya, Selanjutnya adalah solusi keamanan IoT. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa solusi utama. Pertama, enkripsi data untuk melindungi data yang saat dikirim. Kedua, pengguna authentication authentication yang kuat agar akses lebih aman. Ketiga, melakukan update firmware serta rutin untuk menutup celah keamanan yang ada. Selanjutnya ada solusi lanjutan. Selain itu, ada langkah tambahan seperti menggunakan password yang kuat, mengat- mengat- mengaktifkan firewall, memakai jaringan aman seperti VPN, dan memisahkan jaringan IoT dari jaringan utama. Jadi, keamanan IoT harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari perangkat maupun jaringan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus dalam tantangan IoT di kehidupan sehari-hari. Oke, dalam studi kasus ini, kronologinya sebagai berikut. Seorang pengguna CCTV yang terintegrasi dengan internet tidak mengganti password default pada perangkatnya. Hal ini membuat CCTV mudah terdeteksi oleh hacker melalui scanning jaringan. Akibatnya, hacker berhasil masuk dan mengakses rekaman video secara ilegal tanpa sepengetahuan pemilik. Tentunya hal tersebut menimbulkan banyak dampak negatif. Di antaranya ada privasi yang terganggu, di mana aktivitas pribadi pengguna dapat dipantau tanpa izin. Lalu ada penyalahgunaan data, yang di mana rekaman dapat digunakan untuk pemerasan, penyebaran konten tanpa izin, juga analisis kebiasaan korban. Selanjutnya ada ancaman keamanan fisik. Informasi dari CCTV bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi rumah atau kantor, yang dimana bisa dieksploitasi untuk
maling, dan sebagainya. Selanjutnya ada kerugian reputasi, di mana jika terjadi pada perusahaan, kepercayaan publik bisa menurun. Lalu, dalam analisis studi kasus tersebut, apa sajakah faktor utama penyebab dari tantangan ini? Faktornya yang pertama adalah human error. Tentunya adalah kelalaian pengguna, di mana pengguna tidak mengganti password bawaan. Selanjutnya ada kesadaran keamanan yang rendah, di mana pengguna tidak memahami pentingnya keamanan perangkat IoT. Lalu ada sistem keamanan yang lemah, di mana tidak adanya enkripsi kuat untuk mengamankan data-data oleh pengguna. Juga tidak ada pembatasan akses, di mana hanya beberapa pengguna saja yang bisa mengakses video-video dari CCTV tersebut. Juga tidak ada notifikasi login mencurigakan untuk mengetahui bahwa terdapat serangan dari hacker ataupun hal sebagainya. Dan alasan terakhir adalah tidak dilakukannya maintenance, di mana sistem tidak pernah diperbarui atau tidak pernah update firmware sehingga banyak terjadi kecerobohan dalam sistem. Lalu, solusi apa sajakah yang bisa dilakukan? Pertama, penguatan autentifikasi. Gunakanlah password yang kuat seperti kombinasi huruf, angka, juga simbol. Lalu hindari penggunaan password default, langsung diganti ketika mendapatkan service dari CCTV. Lalu aktifkan two-factor authentication jika tersedia. Lalu solusi yang kedua adalah pembaruan sistem. Harus melakukan update secara rutin terhadap firmware CCTV. Gunakan perangkat dari vendor terpercaya yang menyediakan update keamanan secara berkala. Solusi ketiga adalah pengamanan jaringan. Gunakan jaringan Wi-Fi yang aman. Juga pisahkan jaringan IoT dari jaringan utama. Lalu ada nonaktifkan akses remote jika tidak diperlukan. Solusi yang keempat adalah monitoring dan deteksi. Aktifkan notifikasi login atau aktivasi mencurigakan. Juga gunakan firewall untuk sistem keamanan tambahan. Lalu yang terakhir adalah edukasi pengguna, di mana solusi ini bisa dilakukan oleh vendor dari CCTV tersebut, di mana bisa meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber untuk pengguna dan untuk memahami risiko penggunaan perangkat IoT tanpa proteksi itu berbahaya. Dapat disimpulkan dari presentasi kelompok kami adalah Internet of Things memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membawa resiko keamanan yang tidak dapat diabaikan. Berbagai macam ancaman seperti peretasan dan kebocoran data pengguna menunjukkan bahwa keamanan IoT menjadi tantangan yang penting. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran pengguna dan penerapan sistem keamanan yang baik agar teknologi ini tetap aman dan bermanfaat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyaknya kesalahan juga kelalaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.